Halo Bung, beredar suatu video yang dimana memperlihatkan adanya Presiden Prabowo yang mengeluarkan statement akan menghukum mati koruptor di negara ini. Ini merupakan suatu angin segar yang sangat dinanti-nanti untuk bangsa Indonesia, saya rasa, karena seperti kita ketahui, negara kita ini kaya sekali, Nusantara ini sangat luar biasa sumber dayanya, harusnya bisa menjadi negara yang sangat maju, negara yang bisa bersaing di dunia. Namun kita terhambat karena adanya pejabat yang korup. Jadi gini, mereka pejabat ketika disumpah di hadapan kitab suci, mereka itu bersumpah akan mengabdi kepada rakyat dan tidak akan melakukan tindakan korupsi. Nyatanya korupsi ini menjadi suatu hal seperti seolah-olah budaya di bangsa kita yang sudah mendarah daging dan sangat sulit untuk dihilangkan. Mungkin ada pejabat yang lurus dalam suatu pemerintahan, tetapi ketika dia lurus, dia akan tersingkir juga karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang korup atau memakan uang rakyat. Istilahnya katanya adalah maling. Nah, ternyata setelah ditelusuri, itu merupakan suatu video hoax yang dimana Prabowo tidaklah benar mengatakan hal itu, dan itu bukan video asli seperti menggunakan AI atau editan. Nyatanya Prabowo hanya menyampaikan satu statement yang dimana ia hanya menyampaikan komitmennya untuk bertindak tegas dalam memberantas korupsi. Ya, saya cukup salut dengan Pak Presiden karena di awal pemerintahan ini satu persatu pejabat itu sudah terbongkar kasus korupsi. Beberapa waktu lalu tentang kasus Pertamina, lalu muncul tentang Mas Antam, terus belum lama ini tentang PLN. Habis ini siapa lagi? Dan juga ada sebutan bahwa adanya tersangka korupsi kepada pihak mantan gubernur Jawa Barat. Sebenarnya ini mungkin menjadi suatu angin segar untuk bangsa Indonesia dan pemacu untuk pihak kejaksaan untuk bisa menerapkan hal ini jika mau negara ini maju dan bebas dari korupsi. Di negara Cina, ketika pejabat itu dilantik bukanlah di depan kitab suci, tetapi disiapkan satu peti mati untuk dirinya. Ketika ia terbukti korupsi 1% saja, ia akan dihukum mati dan disiarkan oleh masyarakat, lalu keluarganya akan dimiskinkan. Saya rasa ini harus diterapkan untuk negara kita. Dan saya membaca salah satu artikel di mana statement dari pihak Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin yang mengatakan pelaku mega korupsi kasus Pertamina kemungkinan akan dihukum mati. Namun hal ini masih terus dikaji dan dianalisa lagi apakah tepat hukuman ini dijatuhkan. Negara ini jika mau maju, hukum mati para pelaku korupsi atau undang-undang mengenai perampasan aset para pejabat yang berlaku korupsi itu harus disahkan. Persiapan 2045 Indonesia emas, kita persiapkan, kita suarakan agar Indonesia kelak ke depannya bebas dari yang namanya kasus korupsi.